warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagus. Kita pada pertemuan ini akan melanjutkan tentang lanjutan dari materi kemarin ya. Sebelum itu Bapak meminta untuk ketua kelas terlebih dulu untuk menyiapkan dan berdoa. Ayo Mas Sojan. Ya, Pak. Baik, Pak. Siap? Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk melanjutkan materi kemarin, mungkin di sini ada yang tahu tentang cerpen. Merupakan cerita pendek dari pengalaman seseorang mungkin, Pak. Ya, benar. Definisi cerpen. Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung kepada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novel. Singkatnya, cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yaitu A. Bersifat fiktif. 2. Panjang cerpen kurang dari 10.000 kata. C. Habis dibaca dalam sekali duduk. D. Memiliki kesan tunggal atau aspek kehidupan. E. Bersifat padu, padat, dan intensif. F. Terdapat konflik tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utama. G. Hanya terdapat satu alur saja. H. Perwatakan atau penokohan dilukiskan secara singkat. Di dalam cerpen juga terdapat struktur. Struktur cerpen yaitu A. Abstraksi, merupakan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa yang akan dialami tokoh imajinasinya. B. Orientasi. Orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan terjadinya peristiwa dalam cerpen. C. Komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian, tetapi setiap kejadian itu hanya hubungannya secara sebab akibat, dan dalam tahap ini menunjukkan berbagai konflik. Cerpen juga terdapat jenis-jenis. Jenis-jenis cerpen itu cerpen yang pendek atau short story, yaitu 1-500 kata. Yang kedua, cerpen yang ukurannya panjang, cukup atau middle short story, yaitu 500 sampai 5.000 kata.
dalam cerpen sastra, cerpen ini lebih tinggi kualitasnya daripada cerpen penghibur karena memperhatikan segi ajaran, informasi berguna, moral, filsafat dan sebagainya. Sedangkan cerpen hiburan, cerpen ini kurang kualitasnya karena hanya menekankan jenis hiburannya saja. Nah, untuk mahasiswa yang ada di sini, mungkin Bapak akan membagi ke dalam beberapa kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 4 kelompok. Setiap kelompok itu mencari struktur dalam cerpen, ciri-ciri kebahasaannya, dan termasuk ke dalam jenis cerpen apa. Misal cerpen hiburan, cerpen short story, atau middle story, atau cerpen yang bukan sifatnya untuk hiburan, atau cerpen sastra. Bisa? Baik Pak. Bapak beri waktu 15 menit dari sekarang. Jadi nggak jadi harus tetap dikumpulkan. Nanti dipresentasikan ke depan. Kita teliti bersama-sama, oke? Oke, Pak. Nah, tadi kan kalian sudah presentasi. Nah, dari presentasi tersebut Bapak simpulkan cerpen itu adalah narasi sastra yang berbentuk prosa, naratif yang ceritanya singkat, dan dalam cerpen juga terdapat cerpen hiburan, cerpen sastra, cerpen short story, dan middle story. Jadi simpulannya adalah cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk naratif. Ya. Nah, tadi Bapak lupa membacakan ya. Kalau dalam pembelajaran Bapak ada tujuan. Peserta didik mampu mengevaluasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, pesan yang akurat dari menyimak cerpen. 2. Peserta didik mengkreasikan informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, menyimak cerpen serta menerbitkan cerpen ke dalam media digital. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya, ini untuk tugas saja ya, tugas di setiap individu aja untuk PR. Nanti setiap individu itu Bapak minta untuk membuat cerpen dan diterbitkan ke media digital. Mau dibuat cerpen ke dalam mungkin kayak aplikasi komik, aplikasi cerita yang online, itu terserah. Yang penting nanti setelah diunggah, kalian mengirimkan link kepada Bapak. Dan ini cerpen ini judulnya bebas, tidak tergantung dengan apa yang Bapak katakan. Jadi judulnya bebas, tugasnya individu ya. Kalian mohon diingat individu, diunggah ke media digital, linknya kirim ke Bapak. Baik, Pak. Baik, siap. Sudah paham kan? Iya Pak. Nah, ini cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup pertemuan ini, mungkin dengan berdoa dulu ya. Mungkin ketua kelas bisa untuk menyiapkan dan berdoa. Baik Pak. Siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Bila Bapak ada salah-salah kata, Bapak minta maaf. Yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi